Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan darinya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Para manajer di Saga dan para pemimpin-pemimpin di Saga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena kita sebagai umat di akhir zaman. Rasulullah SAW menyampaikan, Tuba liman ra'ani wa amanah. Sungguh bahagia orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Dan sungguh bahagia, dan sungguh bahagia, dan sungguh sangat bahagia orang yang tidak pernah melihatku dan mau beriman kepadanya. Hadis pertama memberikan gambaran bahwa orang yang bahagia yang melihat baginda Rasul dan beriman kepadanya, maka sesuatu hal yang wajar. Para sahabat yang melihat baginda Rasul secara langsung kemudian beriman kepadanya, maka dia mendapatkan keberkahan hidup. Apakah semua yang melihat baginda Rasul mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, mendapatkan ketenangan dalam hidupnya? Jawabannya tidak. Salah satu yang tidak mendapatkan keberkahan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia, bahkan sampai di akhirat, adalah paman baginda Rasul, Abu Lahab. Paman baginda Rasul yang melihat Rasul sendiri, yang hidup bersama Rasul, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, bahkan menginjak-injak kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasul, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Alhamdulillah, di hadis yang berikutnya mengatakan bahwa summa tuba, summa tuba, summa tuba lam yarani wa amanat. Sungguh bahagia orang yang tidak pernah melihatku dan mau beriman kepadaku. Ini maksud hadis ini adalah kita yang hadir sekarang kita lah umat di akhir zaman yang tidak pernah melihat baginda Rasul dan tapi mau beriman kepadanya. Ini adalah nilai plus kita menjadi bangga bisa beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita akan dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurban dalam pandangan Islam. Kenapa saya ingin membahas hal tersebut? Karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, dan di dalamnya ada ibadah-ibadah yang dikenal dengan ibadah kurban. Apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban menurut bahasa adalah terbitnya matahari, atau dikenal dengan duha, yang selama ini sering kita laksanakan, yakni sholat duha. Jadi kurban dalam bahasa Arab ad-dahiyah bersumber dari kata ad-daha, yakni permulaan siang, atau bertepat dikatakan dengan duha. Ini kurban. Makna yang lain diartikan bahwa kurban adalah yang dekat,
berasal dari kata qaraba yaqrabu kurban, mendapatkan alif dan nun. Ya, ada wasal alif dan nun menggambarkan adalah paling dekat. Jadi orang yang berkurban adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga, ketika ingin kita dekat dengan Allah di hari Idul Adha, maka kita dituntut untuk berkurban. Orang yang akan dekat kepada Allah, maka apa yang diminta akan diwujudkan olehnya. Maka bagi yang mampu, hendaknya melaksanakan kurban. Bagi yang tidak mampu, membantu saudaranya yang berkurban, karena orang yang membantu saudaranya yang berkurban, dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkurban. Jadi rekan-rekan saga ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam berkurban kita dituntut oleh Rasulullah SAW, yakni ada jatah pembagian hewan kurban. Rasulullah SAW membagi tiga bagian orang yang berkurban. Ada bagian untuk ahlil bait, orang yang berkurban sendiri, ada untuk fakir miskin, dan ada juga untuk kerabat atau tetangga. Apakah kerabat yang non muslim boleh mendapatkan daging kurban? Boleh. Apakah orang kaya juga boleh mendapatkan hewan kurban? Jawabannya boleh. Karena orang yang mendapatkan daging kurban, dia merasa bangga karena di dalamnya ada keberkahan. Kapan batasan orang berkurban? Ya, kita tahap batasan orang berkurban atau waktu orang berkurban. Waktu orang berkurban hewan kurban, yakni setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Orang yang belum melaksanakan sholat Idul Adha kemudian dia berkurban, maka hewan kurban yang disembelih, binatang yang disembelih, bukan disebut hewan kurban. Yang kedua, ada bantuan dari non-muslim. Taruhlah kita mengatakan gubernur memberikan bantuan kepada pengurus masjid, ketika dikasih maka itu bukan termaksud hewan kurban, karena yang memberi bukan beragama Islam. Nanti kita akan bahas syarat-syarat orang yang berkurban. Salah satunya adalah harus beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, maka bukan disebut hewan kurban. Apakah dagingnya boleh kita membaginya? Boleh. Bagaimana caranya supaya pemberian hewan tersebut dapat dihukum menjadi hewan kurban? Sebuah masjid ketika mendapatkan bantuan hewan kurban pada saudaranya yang muslim yang mampu, maka dia bisa melimpahkan hewan kurban itu ditujukan kepada pengurus, baik itu 1 orang atau 7 orang. Kalau itu dalam bentuk sapi. Kalau kambing, ulama sepakat hanya untuk 1 orang 1 kambing. Tapi kalau sapi, 1 sapi boleh 1 orang dan boleh 7 orang. Kalau 8 bagaimana? 1 sapi 8 orang. Tidak boleh. Karena standar maksimal orang yang berkurban sapi itu 7 orang. Apakah boleh 4 orang, 3 orang, 2 orang? Boleh. 1 orang jauh lebih bagus. Semakin sedikit semakin bagus. Tapi kalau lebih dari 7 orang, 8, 9, 10, bahkan 30 orang, maka itu bukan disebut dengan hewan kurban. Artinya hewan biasa ketika disembelih. Jadi ini kita harus pahami. Bagaimana ketika ada orang yang patungan, umpama di Saga, teman-teman, saya mendengarkan dari Pak Iqbal, kan di Saga itu setiap bulan mengumpulkan iuran
mengumpulkan nyurang kemudian untuk berkurban. Jumlahnya lebih dari 7 orang. Apakah ini termasuk kurban? Tidak. Tapi dia mendapatkan pahala karena dia mampu beribadah pada waktu Idul Kurban. Tapi tidak dihukumi sebagai hewan kurban. Dia dihukumi sebagai hewan biasa. Dagingnya bukan daging kurban, tapi daging biasa. Pahalanya dapat pahala sedekah, tapi pahala kurbannya tidak ada. Bagaimana supaya dapat pahala kurbannya? Nah ini, ketika rekan-rekan di Saga mengumpulkan uang, ternyata uang itu sudah terkumpul di 18 juta, sudah bisa membeli 1 ekor sapi. Maka kita amanatkan, kita hadiahkan kepada orang tertentu. Contoh si Ahmad kita hadiahkan hewan tersebut. Ya, tahun depan kita hadiahkan ke Budi. Tahun berikutnya ke Rahmat dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dihadiahkan uang yang terkumpul di 18 juta, kemudian mengatasnamakan 1 orang atau 7 orang. 7 orang, maka ini dapat digolongkan menjadi hewan kurban. Karena rekan-rekan mengumpulkan uang kemudian bersedekah atau menghadiahkan kepada orang tertentu. Tapi kalau tidak mengumpulkan uang kemudian lebih dari 7 orang, maka tidak disebut dengan hewan kurban. Batasan waktu itu setelah usai sholat duha. Setelah selesai sholat Idul Adha. Ketika menyembelih hewan kurban, maka dihukumi hewan kurban. Karena sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Inna ataina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat baru berkurban. Batasannya sampai kapan? Di dalam riwayat Darqutni wal Baihaqi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyamin tasyriki sakun. Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Maka itu waktu berkurban. Lewat dari tanggal itu maka tidak dihukumi hewan kurban. Bagaimana dagingnya dikumpul karena begitu banyak, nanti dibagi setelah tanggal 15. Tanggal 15 Zulhijjah. Sudah lewat dari hari tasyrik. Kalau dagingnya, hewannya sudah disembelih, tinggal dagingnya karena begitu banyak, ya disimpan di freezer baru dibagi, itu dihukumi daging kurban. Karena sudah disembelih pada waktu hari tasyrik. Tapi ketika disembelih di luar hari tasyrik, maka itu bukan termasuk hewan kurban. Kullu ayyamin tasyrik sabun. Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Jadi rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di hari Idul Adha kita tidak berkurban. Apalagi bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, apa yang dilakukan? Setidaknya terlibat jadi panitia, membantu saudaranya yang berkurban. Maka panitia atau yang membantu saudara yang berkurban, dia akan mendapatkan sama halnya orang yang berkurban. Ini sangat luar biasa. Memegang ekornya atau kepalanya, atau setidaknya memasukkan daging di kantong plastik. Kita terlibat di dalamnya. Atau mungkin membersihkan kotorannya. Kita terlibat, kita ambil andil. Jangan hanya menonton saja. Jangan hanya menerima kupon saja. Tapi kita membantu. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas syarat-syarat orang yang berkurban dan apa hukum berkurban.
kita dalami pengetahuan tentang fikih kurban, sehingga kita beramal dengan hewan kurban kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki, kemudahan dalam mencari nafkah, dan ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan dan mengangkat penyakit, khususnya virus corona yang pada saat ini belum hilang di Papua, dan mudah-mudahan virus corona ini tetap cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.